Aku pernah berjumpa dengan Raja Romawi, dengan Raja Persia yang saat itu masih kafir. Saya datang silaturahmi, saya datang berkunjung kepada Raja Romawi. Di situ saya saksikan dia mempunyai kasur, tempat tidurnya itu terbuat dari sutra emas. Begitu juga dengan Raja Persia, tempat makannya aja sendok garpunya dari emas. Sementara engkau, ya minimal pantas-pantas lah ya Rasulullah, jangan tidur di atas kasur yang di atas tikar yang kasar. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Umar, wallahi, biarkan dunia untuk mereka orang-orang kafir, walakumul akhirah, di akhirat untuk kita. Sengaja memiskinkan diri yang semacam ini. Kenapa beliau memiskinkan diri? Perlu diketahui, karena beliau tahu nanti sampai ada di hari akhir, sampai nanti ada di akhir zaman, kalau seandainya ada orang-orang Islam yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah tidak takdirkan dia menjadi orang kaya, Allah takdirkan dia jadi orang miskin, minimal dia nggak minder diri dia jadi orang miskin. Karena apa? Karena tahu nabinya juga orang miskin. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah dengan perkumpulan yang penuh berkah ini, perkumpulan yang baik ini, perkumpulan yang paling mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini hadis juga kita perlu bangga ketika Nabi Muhammad mengatakan anta ma'aman ahbabta. Besok kau akan dikumpulkan dengan siapa orang yang engkau cintai. Semoga ini menjadi pertambahan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita salawat. Dikatakan oleh Allah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allaha mu'atsibahum wa anta fihim. Tidak terjadi musibah, tidak terjadi bala, tidak terjadi bencana, tidak terjadi penyakit seandainya di kampung tersebut, di tempat tersebut, di tempat ibadah tersebut, di wilayah tersebut ada orang-orang yang senantiasa menghadirkan Nabi Muhammad. Oh, bagaimana caranya menghadirkan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammadnya sudah wafat. Menghadirkan Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dengan mengenang, membaca, mempelajari dan memaknai sejarah hidup Nabi Muhammad yang kebanyakan termaktub di dalam kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama. Solawat ini hebat, Bu. Solawat ini hebat, Pak. Mau bukti? Perlu bukti? Kalau perlu saya buktikan sekarang. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ambil beler nih, Bu. Keringetan nih. Kepengen jelasin Nabi Muhammad sampai sini dicuekin. Pulang aja, Pak ya. Ya Allah. Nasi udah beres, nasi. Pada lapar kayaknya. Ini kenapa sih pada diam semua nih? Lapar apa ngantuk? Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, jawab yang kompak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ibu-ibu sholat, Allahnya sholat nggak, Bu? Sholat nggak? Bu, sambil juga nih ibu-ibu. Sambil pakai duit segepok lo. Sholat nggak, Bu? Allah tidak sholat. Pak, ketika Nabi Muhammad ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa nggak? Maka aneh kalau Allah puasa. Bu, ketika Allah perintahkan zakat, Allah zakat nggak, Bu? Masa Allah bawa beras? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pergi haji, Allah pergi haji nggak, Pak? Begitu juga dengan sholawat. Allah yang terdepan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berarti kita sholawat ngikut siapa, Pak? Ngikut Allah. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah perintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Allah tidak melaksanakan itu. Tapi ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, sebelum manusia diperintahkan Allah terdahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan seluruh para malaikat aku perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tafsirnya Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtudurar,
Beliau katakan tidak semua orang yang dimaksudkan amanu di sini bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amanu yang dimaksudkan oleh Al-Habib Ali Shariful Maulid adalah hitab khas lil mukminin. Hanya orang-orang mukmin yang khusus yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini antum semua nih. Ini orang-orang mukmin khusus nih. Kelasnya VIP nih. Enggak banyak nih yang begini nih. Ini yang begini nih jangan dikubur dulu Pak RT kalau belum mati nih. Subhanallah, shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, amaluna bainal qabuli wa raddaha. Belum tentu diterima amal kita ini Pak. Sholat kita belum tentu diterima, zakat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, haji kita belum tentu diterima. Maksudnya gimana Beb? Nanya dong. Maksudnya gimana Beb? Baik, saya jelasin. Biar jelas ini, biar jelas. Jadi nggak ada sia-sia. Kan saya datang silaturahim di sini. Insya Allah termasuk yang datang bawa rahmat. Amin. Kembalinya dari sini bawa maghfirah. Amin. Sampai di mana tadi ya? Maksudnya gimana Beb? Baik. Perlu dijawab sekarang Bu? Besok aja deh. Capek. Perlu jawab sekarang Pak? Wani biro. Waduh. Ya Allah. Mau lagi deh begini. Ini apa nih Bu? Sarang hebat. Antasabuh biqaumin bahwa minhum. Jangan lagi Bu foto begini. Mending begini deh. Atau begini. Atau begini. Ya. Siapa orang yang menyerupai satu kaum dipastikan dia bagian dari kaum tersebut. Nauzubillah. Ini kerjaan orang kafir nih, sarange. Ya itu yang ketawa paling kencang itu suka begini kali katanya ya. Jangan nyerupai orang kafir. Nanti takut dicatat sama malaikat bagian daripada orang kafir. Nauzubillah min. Menjalik. Sampai di mana tadi? Maksudnya gimana Beb? Baik, kita buktikan. Ini sekarang nih Bu Pak, sekarang saya sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima nggak Pak? Enggak. Diterima nggak Bu? Enggak. Kenapa nggak diterima? Belum waktunya. Karena belum waktu Subuh. Waktu subuh. Nggak lama Ustadz Rizal dengan suaranya yang merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Udah kayak azan di Mekah ya. Beda tipis ya. Tipis-tipis hilang suaranya. Maklumlah, Masya Allah. Makanya ini mohon maaf nanti habis kita istighosah saya nggak bisa lama. Soalnya mohon maaf tanya deh tuh sama Ustaz Ambon. Alhamdulillah, Insya Allah dari sini Bu doain saya ya. Doain saya biar sehat terus, panjang umur. Dari sini saya sekitar jam 12 itu sudah harus ada di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3. Alhamdulillah ada undangan ke Singapura Pak. Nanti Ba'da kultum kuliah subuh di Singapura, menjelang siang habis zuhur undangan maulid di Malaysia. Alhamdulillah. Habis dari situ bertolak ke Brunei Darussalam, salah satu cucu daripada cucunya Sultan Brunei Sunan. Pada asar sampai dengan isya itu juga kalau ada yang undang Bu. Yes. Ya kalau nggak ada yang undang Bu di rumah aja mau ngapain? Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai di mana tadi? Maksudnya apa Beb? Begitu masuk azan subuh itu dikumandangkan oleh Ustadz Rizal atau qori kita tadi yang keren, yang ganteng tadi. Saya sholat Allahu Akbar, tapi nggak pakai wudhu. Diterima nggak sholatnya? Enggak. Kenapa nggak diterima? Enggak ada wudu. Karena tidak ada wudhu atau belum bersuci. Baik, tadi Ustadz Rizal udah azan subuh, saya wudhu, saya sholat Allahu Akbar, tapi nggak ngadep kiblat, nggak ngetan. Diterima kah sholatnya Bu? Kenapa nggak diterima? Karena tidak menghadap kiblat. Saya tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, jawab yang kompak. Insya Allah pulang dari sini pada kenceng. Amin. Amin. Sekarang saya sholawat diterima nggak Pak? Terima. Diterima nggak Bu? Terima. Nggak masuk waktu sholat diterima nggak? Terima. Nggak ada wudhu diterima nggak? Terima. Nggak ngadep kiblat diterima nggak? Terima. Shallu ala Nabi Muhammad.
Allah tidak pernah menolak hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekalipun dia dalam keadaan lalai, sekalipun dia dalam keadaan lupa, sekalipun dia dalam keadaan masih ada sifat ujub, riya, takamur dan lain sebagainya, ketika dia bersolawat tetap diterima oleh Allah, tetap. Bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu, walaupun dia dalam keadaan junub, Pegal gara-gara walaupun dia dalam keadaan jinabah, dalam keadaan berhadas besar, tetap diterima sama Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ayo sama-sama kita istighosah dengan sholawat, kita hadirkan Nabi Muhammad di tempat ini. Semuanya insya Allah kembalinya dari sini. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat dan niatnya. Yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya. Semua doa kita diijabah oleh Allah. Allah selamatkan iman dan Islam kita. Allah karuniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dengan beristighosah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama dibantu sama anak hadroh, nggak usah pakai hadroh karena ini istighosah. Dihusukkan, diyakinkan di dalam hati, pejamkan mata kita, yakinkan saat ini Rasulullah hadir ada di tengah-tengah kita. Ayo bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo kita mulai istighosahnya bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika. Ayo semuanya lebih kompak lagi, lebih menghayati lagi, lebih dalam lagi, lebih yakin lagi. Rasakan, nikmati kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang mengumpulkan kita di tempat ini. Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan karena ingin mendapatkan kecintaan darimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa besar kecintaanmu kepada umatmu, betapa besar kasih sayangmu kepada umatmu, betapa banyak perjuangan dan pengorbananmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai-sampai dikatakan ketika ada orang tua sayang kepada anaknya, kau lebih cinta kepada umatmu. Ya Rasulullah, kau yang mengatakan tidak tertusuk duri daripada kaki umatku, melainkan aku ikut merasakan pedihnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salam alaika, ya Rasul salam, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habib salam. Pandangi wajah-wajah ini ya Rasulullah, wajah-wajah ini ya Rasulullah, wajah-wajah yang merindukanmu ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat, bayangkan Rasulullah saat ini ada di hadapan kita. Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Apa yang ingin kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tentu nanti di yaumil mahsyar tempatmu dan tempat kami tidak sama ya Rasulullah. Saat itu saat yang paling menegangkan, saat yang paling menakutkan, saat yang paling mengerikan.
Saat itu dipertontonkan semua amal kami selagi kami hidup di atas dunia. Semua perbuatan kami dari mulai lahir sampai kami mati dipertontonkan di hadapan Allah. Betapa banyak dosa dan kesalahan kami ya Rasulullah. Saat itu kami butuh Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saat matahari dua jengkal dari kepala di yaumil masyhar, ya Rasulullah, kami mohon agar Kau memberi kami air minum dan memandikan kami air dari telaga Haud-Mu. Saat diperhitungkan amal baik dan amal buruk kami, ternyata didapati di situ ternyata lebih banyak kesalahan daripada kami, lebih berat ketimbangan amal buruk daripada amal baik kami. Saat itu kami butuh Engkau ya Rasulullah. Dan saat yang paling mengerikan itu ya Rasulullah, saat kami akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Di dalam Al-Quran dikatakan bagaikan rambut yang dibelah 7, yang di bawahnya neraka Jahannam. Kami tidak mungkin mampu melewati jembatan itu ya Rasulullah. Saat itulah kami butuh Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pandangi wajah-wajah ini ya Rasulullah. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Ingatkan kami nanti ketika di hadapan Allah. Akui kami ya Rasulullah. Kami memang bodoh, amal kami sedikit, ilmu kami sedikit, tapi kami cinta kepada-Mu ya Rasulullah. Nabi Allah kami cinta ya Rasulullah. Apa artinya hidup di dunia ketika nanti di yaumil masyhar tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo satu kali lagi, lebih semangat lagi. Ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah atas segala perjuangan dan pengorbanan-Mu, atas segala tetesan keringat dan air mata. Bahkan Kau bersimpah darah demi kami umat-Mu agar bisa selamat nanti di yaumil masyhar. Pejamkan mata kita, hadirin wal hadirat. Bayangkan Rasulullah perlahan tapi pasti mulai meninggalkan kita. Ucapkan sampai jumpa ya Rasulullah. Sampai berjumpa di hadapan Allah. Kau sudah berjanji kepada orang yang cinta kepadamu. Akui kami ya Rasulullah. Salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi ya Allah. Insya Allah setiap satu tetes air mata ini nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Di saat yang lain menangis karena kehilangan dunianya, di saat yang lain menangis karena kekurangan-kekurangannya, kita menangis karena rindu kepada Rasulullah. Kita menangis karena mencintai Rasulullah. Ayo yang terakhir kita mujahad, kita istighosah,
Kita lengkapi istighosah ini dengan memohon ampun kepada Allah. Wa makana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak terjadi musibah, tidak terjadi bala, tidak terjadi wabah, tidak terjadi penyakit, bahkan bukan hanya untuk diri kita pribadi, bukan hanya untuk anak istri, suami dan keluarga kita, bukan hanya untuk rumah tangga kita. Siapa orang yang betul-betul ikhlas, siapa orang yang betul-betul memohon ampun kepada Allah, siapa orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah, seandainya ada satu saja manusia yang betul-betul bertobat kepada Allah, niscaya tempat tersebut, wilayah tersebut, kampung tersebut, negeri tersebut akan Allah hindarkan daripada mara bahaya, akan Allah hindarkan daripada segala bala, segala musibah, segala wabah dan sakit penyakit, insya Allah. Ayo sama-sama kita dengan hati, insya Allah segala sesuatu yang dari hati akan berkesan di hati. Sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Sudah cukup. Dan Indonesia saat ini masih belum baik-baik saja hadirin. Indonesia saat ini masih dengan berkutat dengan wabah penyakit yang ada, belum kemudian kembali normal seperti sedia kala. Semoga dengan perkumpulan yang sedikit ini, perkumpulan yang kecil ini, apa janjinya Allah? Sudah. Itu. Apa janjinya Allah? Ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hindarkan daripada segala wabah, musibah, penyakit. Amin. Ayo sama-sama, segala sesuatu yang dari hati insya Allah akan berkesan di hati. Kalau kita ikhlas karena Allah, walaupun perkumpulan ini tidak banyak, walaupun ini sedikit, karena ikhlas tidak ada yang sedikit, kata Allah. Ikhlas menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi banyak, ikhlas menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, Allah terima tobat kita, Allah terima ampunan dan istighfar kita. Ayo sama-sama astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Semuanya astagfirullah. Lebih semangat lagi, lebih yakin lagi. Astagfirullah. Bayangkan Allah saat ini sedang memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Astagfirullah. Ayo semuanya, pejamkan mata kita. Kita istighosah minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kau yang berjanji tidak kecuali orang yang memohon ampun kecuali Kau akan mengampunkannya. Ya Allah, Kau yang berjanji siapa orang yang memohon ampun walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, ketika dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta kepada selain Engkau ya Allah? Kepada siapa lagi kami memohon ampun? Siapa yang mampu mengampuni kami? Siapa yang bisa memaafkan kami selain daripada Engkau ya Allah? Rabbal baraya, astagfirullah. Ayo semuanya. Minal khataya, astagfirullah. Ayo pejamkan mata. Ya Allah, betapa banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Betapa banyak kesalahan dan kehilapan kami. Betapa banyak maksiat yang sudah kami lakukan ya Allah. Maka dengan keberkahan daripada maulid ini, keberkahan daripada perkumpulan ini, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah.
Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, yang dahulu dan yang sekarang, yang kemarin dan yang tempo hari. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sadar maupun tidak sadar. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah ampunan kami ya Allah, terimalah maaf kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Betapa selama ini kami telah banyak lalai kepadamu ya Allah. Kami lebih mementingkan urusan-urusan yang lain daripada selain urusan denganmu ya Allah. Ya Allah, untuk itu kami mohon ampun ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Begitu juga dengan orang tua kami ya Allah, bapak-bapak kami ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, terutama ibunda kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahannya ya Allah. Tidak peduli siapapun, apapun, bagaimanapun ibunda kami, tetaplah ibunda kami ya Allah. Mereka yang melahirkan kami ya Allah, yang menahan sakit, menanggung derita 9 bulan lebih kami di kandungannya ya Allah, menahan berbagai macam sakit, gelisah di dalam tidurnya, kurang istirahatnya karena menginginkan keselamatan anak-anaknya. Ibu kami yang sudah bertaruh nyawa, disobek perutnya, bersimbah darah, melahirkan kami, bertaruh nyawa. Ya Allah, ampunkan mereka ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, yang menjaga kami, mendidik kami, merawat kami, membesarkan kami dengan segala kesusahan dan kepayahannya. Dia lalui berbagai macam kesusahan, dia korbankan seluruh hidupnya hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahannya ya Allah. Waktu masih kecil kami belum sadar, begitu sudah besar baru kami sadar. Apalagi ketika kami sudah mempunyai keturunan, kami baru sadar, ya Allah, ternyata perjuangan orang tua kami luar biasa ya Allah. Ampunkan ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Semua manusia tentu punya salah dan hilaf. Semua manusia wajar pasti punya lupa dan punya dosa. Kami mohon ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sedari kami sewaktu kecil. Astagfirullah. Begitu juga dengan bapak kami ya Allah, ayahanda kami ya Allah, yang selalu berupaya mendidik kami, membesarkan kami, banting tulang, peras keringat, mencari rezeki, tidak peduli kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia juga mengorbankan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan anak-anaknya, bahagiakan ayahanda kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahannya ya Allah.
dari Indonesia sampai ke Ka'bah, kemudian kau tawaf seumur hidupmu dalam keadaan orang tuamu ada di pundakmu untuk membalas kebaikan orang tuamu, itu masih belum cukup. Hanya doa yang teruntai ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullah minal khatoya. Sekali lagi. Begitu juga dengan saudara-saudari kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, paman bibi kami yang belum dapat hidayah, berikan mereka hidayah ya Allah. Yang masih jauh dari Engkau, berikan mereka kedekatan kepadamu ya Allah. Ampunkan juga dosa dan kesalahannya ya Allah. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kami, kerabat-kerabat kami, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ampunkan juga mereka ya Allah. Terkhusus untuk ulama-ulama kami ya Allah, terkhusus untuk guru-guru kami ya Allah, yang sudah mengenalkan kami kepada Allah, yang sudah mendidik kami sehingga mengenal Islam, yang mendidik kami sehingga kami mengenal baginda Rasulullah. Guru-guru kami ya Allah, sayangi dan cintai mereka ya Allah. Berikan mereka kedudukan derajat yang tinggi ya Allah. Seandainya mereka masih hidup, angkat derajatnya ya Allah. Kepada guru-guru dan orang tua kami, wabil khusus yang sudah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, orang tua dan guru-guru kami ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Hapuskan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Astagfirullah. Ayo lebih semangat lagi, lebih menghayati lagi. Dan untuk negeri kami Indonesia ya Allah, kembalikan negeri kami sebagai negeri yang aman, negeri yang sehat, negeri yang damai, negeri yang rukun, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan istighosah ini betul-betul kami memohon kepada-Mu ya Allah. Minal khatoya. Angkat tangan semua, kita berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an, wa wafiqli amalan sholihan, wa tub alayya taubatan nasuha ya Rabbi bil Mustafa. Ayo semua. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo semua. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bagaimana Bu? Udah tenang belum? Kira-kira kalau lagi istighosah ingat Allah apa ingat utang Pak? Kira-kira kalau lagi istighosah ingat Allah apa ingat suami Bu? Ingat Allah, lazimkan senantiasa, karena keselamatan itu
Boleh jadi perkumpulan ini yang menyelamatkan balak sehingga tidak turun ke kampung ini. Terakhir sebelum saya tutup, kiranya waktu jualah yang memisahkan kita. Ya, kenapa pada cemberut begini habis istighosah? Lanjut apa lanjut nih? 2 jam lagi. Pak sini Pak. Usah nyiksa apa? Udah istighosah, udah doa, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan yang lebih baik. Namun seperti biasa, ini anak-anak hadroh belum disebut nih, yang ganteng-ganteng pakai seragam. Ini hadroh dari mana nih? Ujung Kulon. Thailand. Jauh benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan anak-anak hadroh ini masuk surga. Saat hadroh yang luntung masuk surga semua. Amin. Ya Allah. Ayo sebelum kita tutup ini mau'izatul hasanah, seperti biasa nggak lengkap rasanya kalau tidak pantun. Betul? Kalau ada yang pantun jawabnya apa Bu? Cakep. Jawabnya apa Pak? Cakep. Alhamdulillah. Pantun yang pertama, saya biarpun gini-gini Ustadz Rijal kuping masih nyambung. Kuping swasta nih, masih negeri nih. Saya perhatikan mata juga alhamdulillah Bu masih awas. Buktinya saya bisa bedakan mana yang gambar Soekarno, mana yang gambar. Ya Allah. Kalau saya lihat ada satu aja yang nggak jawab cakep ketika saya pantun, biar sampai besok lusa di mari nih. Setuju? Ibu-ibu panitia silakan bagiin berkat apa semua pulang. Bapak-bapak saya tahan di sini. Kalau ada satu aja yang nggak jawab pantun saya. Setuju apa setuju? Alhamdulillah. Berarti semua harus jawab pantun yang pertama. Ini kalau nggak ada satu aja yang nggak jawab nggak pulang nih. Biarin Ustaz pulang nggak apa-apa, kita di sini. Kalau ada jarum yang patah. Kompak ah. Ya Allah nggak kesian apa Bu, jauh-jauh dari Jonggol, dari Jonggol ke Monas, dari Monas ke Taman Mini, baru ke sini. Emang rumah di mana Bib? Belakang stadion. Allah. Kurang kompak, ayo bareng-bareng. Insya Allah yang jawab paling kompak pulang dari sini dapat rezeki gede. Amin. Alhamdulillah, kalau dapat rezeki aminnya paling kenceng nih bapak-bapak nih, Masya Allah. Banyak tanggungan Pak. Sama. Ya Allah. Ayo ulang lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Nggak cakep. Cakep dari mana? Jarum udah patah, buang aja ngapa? Ya Allah. Ini kere amat orang kampung. Apa nih namanya nih? Perumahan apa nih? Miskin amat orang perumahan sini. Jarum patah disimpan dalam peti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak, jangan pantun yang itu. Ini pantun yang serius nih, yang serius. Kalau ada satu aja yang nggak jawab, biar nggak pulang. Tutup pagarnya. Mana DKM-nya? Siap janji, jawab janji. Semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Nolong cucian di rumah LP Sukaisi. Nggak cakep nolong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.